Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzi, mahasiswa kelas karyawan Prodi Hukum di Universitas Muhammadiyah. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan coba menuntaskan tugas yang telah diberikan untuk targetan tugas UAS di semester kali ini dari Prodi Hukum Islam. Yang saya ambil adalah fikih tentang lingkungan. Ya, seperti yang kita ketahui, ya, indahnya langit yang kita lihat bersama dan hamparan luas gunung yang tinggi menjulang, udara yang kita hirup, itu adalah salah satu bukti ayat-ayat Allah yang kita sama-sama rasakan bersama. Ya, jadi apa hubungannya? Ya, tapi apakah pernah kita bertanya apakah hubungannya antara keimanan dengan sampah plastik di sungai, asap pabrik, atau punahnya spesies? Krisis lingkungan sering kita lihat sebagai isu sekuler, yang masalah tersebut hanya cenderung terhadap masalah ilmuwan dan aktivis. Tapi dalam pandangan Islam, merusak lingkungan bukan hanya kesalahan teknis, tapi juga dosa teologis. Sebab kita lupa pada dua identitas utama kita, yakni sebagai khalifah yang harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, dan lanjutannya adalah sebagai hamba Allah yang memikul amanah. Lalu apa sebenarnya tugas kita sebagai khalifah fil ard, atau yang kita bisa sebut dengan nama lain adalah kepemimpinan kita di bumi? Yang kita ketahui adalah manusia adalah menjadi sosok yang paling sempurna, yang Gusti Allah menjadikan kita itu sebagai pemimpin di muka bumi, yang berarti kita wajib mengayomi atas apa-apa yang ada di sekitar kita, entah itu tentang lingkungan, ya, entah itu tentang sesama makhluk hidup, entah itu tentang sesama manusia. Jadi itu jelas, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Lanjutnya, apakah kita hanya menguasai, ya, sebagai pemimpin itu, apakah kita hanya berhak untuk menguasai dan mengeksploitasi, atau justru memelihara dan mengelola dengan bijak? Di video penutup seri ini kita akan menyelami fikih lingkungan. Kita akan lihat bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yang abadi memberi kita peta jalan yang jelas untuk menjadi penjaga bumi yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan bersumber dari dua hubungan sekaligus. Vertikal, yakni hablum minallah, antara hubungan kita dengan Sang Pencipta. Yang kedua, horizontal, yakni hubungan kita tentang sesama makhluk hidup, tentang kemanusiaan, dengan hewan, dengan alam, dan lain halnya. Mari kita telusuri landasan hukumnya. Poin pertama, kita bahas tanggung jawab vertikal, khalifah dan amanah. Yakni dalam poin pertama ini bakal kita bahas tentang kepemimpinan dan amanah yang kita pegang sebagai pemimpin di alam dunia atau di muka bumi ini. Ya, gelar khalifah berarti itu pemimpin, ya, pemimpin di alam yang memang dipercayakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan makhluk yang sempurna, dengan disisipi dengan hawa nafsu, akal, pikiran, dan lain halnya. Ya, yang harus mewarisi sifat-sifat kepemimpinan, salah satunya adalah Ar-Rahman dan Al-Adl, atau sisi penyayang dan sisi sikap bijak yang bisa berlaku dengan adil. Ya. Dan amanah itu berat. Ya. Menjaga keseimbangan alam adalah bagian terbesar dari amanah yang kita setujui sering tanpa kita sadari. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab horizontal, yakni prinsip hukum hidup. Dari gelar itu lahir prinsip hukum praktis pertama, la dororo wala diroro. Jadi tidak boleh kita itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya. Seperti yang kita tidak sadari mungkin, ya, ketika kita membuang limbah sembarangan, ya, itu akan menumbuhkan doror, salah satunya penyakit yang mungkin itu bisa membahayakan terhadap kita sendiri atau yang lainnya, baik sesama manusia, lingkungan, dan makhluk hidup yang lainnya. Jelas doror itu sangat diharamkan dalam hukum Islam. Ya. Selanjutnya,
Di poin kedua, selain tadi kita membahas tentang khalifah dan amanah, yang selanjutnya adalah masalah universal. Jaga lingkungan adalah masalah primer karena ia langsung menyentuh semua tujuan syariah. Maqasidus syariah, maqasidus syariah, direvisi. Maqasidus syariah merusak lingkungan berarti mengancam jiwa, akal, keturunan dan keimanan. Tiga, larangan israf. Apa israf? Ini berlebihan. Mubadir itu ya sama juga berlebihan atau membuang sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain, kita tidak memanfaatkan. Jadi Allah firman, dan minumlah tapi jangan berlebihan. Konsumsi berlebihan adalah akar dari eksploitasi sumber daya, membeli barang yang tak perlu, membuat diri atau menyia-nyiakan. Dan Allah tidak menyukai orang bersikap menyia-nyiakan atau batil. Ya, prinsip-prinsip ini bukan teori, karena Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tegas bahwa sampah sembarangan hukumnya haram dan menjaga lingkungan hidup adalah kewajiban setiap muslim. Ini adalah hukum agama, bukan sekedar bawaan. Lalu apa bentuk ibadahnya? Mari kita telusuri. Pertama, aksi preventif atau preventif, menanam pohon, bisa jadi sedekah jariah atau wakaf hutan. Karena kita mempertahankan kelestarian alam, kita terus mempertahankan kantong-kantong air untuk bisa menghidupi semua makhluk di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah aksi kuratif, yakni gotong royong, bersihkan sungai dengan niat menghilangkan doror adalah ibadah sosial. Jadi ketika kita berlaku untuk membersihkan itu tidak hanya kita sedang melakukan aksi sosial, bahkan di dalamnya itu terdapat ibadah bagaimana caranya kita mengurangi bahaya-bahaya terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, baik sesama manusia, sesama makhluk hidup, atau itu berhubungan erat kaitannya dengan alam. Yang nomor poin yang ketiganya ya, itu adalah aksi lifestyle. Jadi kita coba memulai dari diri sendiri dengan memilih produk yang daur ulang, ya, yang tidak menimbulkan sampah yang sulit diurai, seperti mengurangi plastik, adalah bentuk nyata dari halalan thayyiban. Jadi yang kita pilih itu tidak hanya halalnya saja, tapi juga baik, ya, baik bagi bumi dan sekitar kita. Inilah fikih yang hidup. Ia tidak bicara di ruang pengadilan atau rumah tangga, turun ke sungai, naik ke gunung, dan hadir di keputusan konsumsi kita. Setiap kali kita memilih untuk tidak mubadir, kita menjalankan syariat. Setiap kali kita menanam pohon, berarti kita sedang menjalankan amanah kekhalifahan di muka bumi. Jadi kesimpulannya tegas, Islam adalah agama yang intrinsik ramah lingkungan. Merusak bumi berarti mengkhianati titah sebagai khalifah dan melanggar amanah. Menjaganya adalah ibadah tingkat tinggi di abad 21. Ke depan bumi bukan hanya ada di KTT, iklimnya ia ada di dapur kita. Memulai produk yang dimulai dari kita sendiri, hingga ini bisa menyebarkan virus ini ke alam sekitar kita. Transportasi, kita memilih bagaimana apakah mending berjalan kaki atau menggunakan motor. Yang mana kalau sisi manfaat dan lotnya, ketika kita berjalan tidak menimbulkan polusi, menggunakan kendaraan mungkin bisa menimbulkan polusi. Dan kita setiap untuk ada patuh dan aksi. Sebagai itu, dari memahami hukum Islam, inilah pelajaran besar. Hukum Islam adalah muskunoh. Dia adalah kompan. Dia adalah pasti hidup yang rentan, urusan private, keluarga, hingga paling global isu lingkungan.
ia mengajak kita untuk adil, penuh kasih, dan tanggung jawab dalam semua relasi dengan Tuhan, sesama, dan semua. Kita akhiri komitmen suci dengan pertama, mulai hidup ekologi, tumbler ya, sedotan plastik. Yang kedua, investasi akhir, tanamlah untuk wakaf, untuk kawan. Yang ketiga, keluar fatwa untuk diri sendiri bahwa produk ramah lingkungan adalah bagian dari keimanan. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti perjalanan seri Memahami Islam. Ini semoga kita bukan hanya paham, tapi juga terjun untuk melakukan dan fungsi sampai dalam perangan ilmu lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.